Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadril, NIM 200222273, Prodi Administrasi Publik, Ruang Legur 5. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan mengenai materi analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya perencanaan evaluasi adalah penguraian strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pembangunan maupun pendidikan. Evaluasi pembangunan sendiri adalah kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah, serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Adapun pengertian evaluasi, di mana evaluasi ini adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian atau dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Perbedaan analisis dan evaluasi. Secara etimologis, analisis ini berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan evaluasi merupakan penilaian, memberikan penilaian. Tahap evaluasi yang pertama adalah tentu dengan menentukan topik evaluasi sehingga dipastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Kemudian merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Yang ketiga, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. Dan terakhir, melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Dalam evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan memiliki tujuan dalam monitoring. Yang pertama, tujuan monitoring evaluasi pelaksanaan ini untuk menjamin pelaksanaannya kebijakan, program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan, agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek untuk diteruskan dan dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Untuk membantu pemangku kepentingan atau stakeholder belajar lebih banyak mengenai kebijakan ataupun program dan proyek. Yang terakhir adalah agar kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Selanjutnya, mengapa pembangunan daerah perlu untuk dilakukan? Jadi perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Berikut adapun tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi, dan terciptanya kesempatan sosial, bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Adapun pendekatan pembangunan, di antaranya adalah pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan, pendekatan kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian. Selanjutnya, tahap perencanaan. Yang pertama adalah penyusunan rencana, rencana pembangunan nasional daerah, rancangan
rencana kerja departemen atau lembaga, musyawarah perencanaan pembangunan, dan rancangan akhir rencana pembangunan. Nah, kemudian yang kedua adalah penetapan rencana, seperti RPJP NAS dengan undang-undang dan RPJP daerah dengan Perda. Rencana pembangunan jangka menengah dengan peraturan presiden atau kepala daerah. RKP atau RKPD dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilillah, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.